Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin lumpia isi sayur ya teman-teman. Dan ini cocok sekali untuk diet karena banyak mengandung serat ya teman-teman. Orang bilang sih katanya ini lumpia Vietnam gitu kan. Jadi karena ada request dari my boss suruh bikin lumpia sayur atau lumpia Vietnam, jadi saya buat ya teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekkannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin lumpia Vietnam atau lumpia sayur? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada 3 buah wortel ya teman-teman. Ini untuk isiannya, dan ini saya iris seperti ini tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan iris lagi membentuk seperti batang korek api ya teman-teman, seperti ini nih, tipis-tipis begini, seperti mau bikin bakwan ya teman-teman, atau asinan sayur ya teman-teman. Nah ini udah seperti ini, sisihkan. Kemudian saya lanjut akan motong timun. Di sini ada timun 2 buah, saya buang ujungnya. Kemudian saya akan buang juga isinya, sebagian, tidak semuanya, tapi sebagian isinya aja saya buang supaya tidak terlalu berair ya teman-teman. Nah ini juga saya buang sedikit isinya. Kemudian saya akan iris-iris juga kecil seperti batang korek api begini, sama seperti irisan wortel tadi ya teman-teman. Nah ini udah selesai. Kemudian untuk bahan yang lainnya ada sayur selada ya teman-teman. Ini selada gitu. Selada kan ada macam-macam lah, ini saya milih yang seperti ini karena ini bentuknya cekung. Kemudian ini ada daun wanshui atau daun ketumbar ya teman-teman. Jika nggak ada tidak usah pakai, atau bisa diganti dengan daun mint ya teman-teman supaya segar aja. Nah ini semuanya udah siap seperti ini. Nah ini sayurnya atau seladanya. Kemudian saya punya udang, ini sudah saya kupas bersih, sudah saya cuci juga. Nanti saya akan tumis menggunakan margarin ya teman-teman. Ini saya tumis seperti ini, tidak usah terlalu lama ya teman-teman, karena udang itu nggak butuh waktu lama untuk proses matangnya. Kemudian ini saya akan tempatkan di piring, lumayan banyak ya teman-teman. Ini udangnya gede-gede. Kemudian saya akan belah punggungnya seperti ini supaya nanti tipis ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini udah semuanya saya iris. Kemudian saya siapkan di sini ada shiratake ya teman-teman. Shiratake ini adalah mie yang terbuat dari porang ya teman-teman. Bisa diganti dengan bihun maupun soun ya teman-teman. Nah ini tidak perlu direbus, hanya saya akan cuci bilas dengan menggunakan air hangat ya teman-teman, karena ini sudah matang. Bisa diganti dengan bihun atau soun ya sekali lagi ya teman-teman, atau tidak menggunakan. Kemudian ini air nanti sebagai bahan celupan kulitnya lumpia ya teman-teman. Nah ini sayurnya juga sudah saya bersihkan seperti ini. Nah ini kulit lumpianya teman-teman. Itu kulit lumpia, ini beli di supermarket terdekat. Nah ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, tipis sekali gitu, jadi tipis banget. Makanya nanti juga untuk proses celupannya juga tidak terlalu lama, sekitar 3 detik aja. Ini semuanya sudah ready ya teman-teman, tinggal membentuk lumpianya. Itu seperti itu. Teman-teman boleh ganti sayurannya dengan sayuran yang lain, bisa dengan toge, bisa dengan kol ya teman. Nah ini sudah saya celup, kemudian saya letakkan di punggungnya nampan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan apa aja untuk meletakkan kulitnya lumpia ya teman-teman. Yang penting mempermudah kita menggulungnya, persis kayak orang melipat atau membungkus lumpia sayur seperti itu. Nah ini seperti ini digulung-gulung begini ya teman-teman, tuh
Jadi nah seperti ini tuh, cantik ya teman-teman, cuman udangnya terlalu gede. Kemudian saya mau bikin sekali lagi sayurannya boleh diganti dengan apapun. Nah ini udangnya saya sengaja saya pisahkan dengan sayur supaya nanti letaknya dia ada di atas ya teman-teman, supaya kelihatan. Kalau ditumbuk dengan sayur bisa-bisa dia nanti ada di dalam lipatan sayur sehingga tidak kelihatan cantik ya teman-teman. Kalau kayak gini ya nanti udangnya ada di permukaan atas jadi cantik ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah ini seperti ini. Ini segar banget rasanya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, itu saya nyelupnya sebentar seperti itu, kemudian susun seperti ini. Nah letakkan ini sekali lagi. Untuk daun ketumbarnya boleh diganti dengan daun mint ataupun tidak usah menggunakan. Udangnya pun boleh diganti dengan telur, boleh diganti dengan ayam gitu ya teman-teman. Jadi tidak harus sesuai atau seperti yang ada di contoh saya bikin ini. Dan untuk sayurannya sekali lagi bisa diganti dengan kol, toge, ataupun sayuran yang lain. Untuk seladanya juga begitu. Nah sekarang saya mau proses bikin sambelnya. Untuk sausnya ini selera teman-teman ya. Kalau saya nanti hanya menggunakan jeruk lemon dan cabai serta gula pasir dan sedikit garam aja. Nah ini jeruk lemonnya. Jika nggak ada jeruk lemon boleh menggunakan cuka ya teman-teman, atau cuka apel maupun cuka biasa. Saya tambahkan sedikit garam. Kemudian ini untuk gula pasirnya disesuaikan dengan selera teman-teman. Yang suka pedas ditambahkan gula cabai, yang suka manis ditambahkan gula, yang suka asam juga bisa ditambahkan dengan cuka ataupun lemon ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan nanti saya akan tambahkan apa ya teman-teman, kayak semacam dari bahannya dari minyak wijen, dari wijen gitu loh, dari kayak semacam minyak wijen gitu. Ini namanya apa ya teman-teman. Jadi selera teman-teman ya, boleh dengan itu apa namanya, fish sauce itu loh teman-teman, kecap ikan fish sauce itu juga boleh, atau saus kacang juga boleh ya teman-teman, ditambahkan dengan saus kacang, fish sauce, ataupun tidak usah menggunakan saus-sausan seperti itu, hanya cukup cabai, gula pasir, dan cuka ya teman-teman. Atau bisa juga membeli sambal yang sudah jadi, sambal Vietnam ada juga ya teman-teman yang sudah siap. Demikian tadi proses pembuatan lumpia sayur atau lumpia Vietnam sudah selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.